Gue Jen, gue seorang mahasiswi salah satu kampus di daerah Gading Serpong. Halo, nama gue Bella. Sehari-hari gue foto buat endorsement. Mulai dari produk fashion sampai produk peralatan rumah tangga. Untuk urusan baju, gue termasuk orang yang boros sih. Dalam sebulan tuh gue bisa 8-10 kali belanja. Aktivitas gue yang padat menuntut gue punya banyak koleksi baju. Masalahnya, kalau gue beli baju baru tuh gue suka bingung baju yang lama harus dikemanain. Kalau dijual kayak prosesnya ribet, tapi kalau dikasih ke saudara, ntar pada baper. Kira-kira ada nggak ya solusi terbaik buat gue? Pengen punya penampilan yang selalu kece, tapi nggak beli baju mulu. Kita tuh sama-sama rempong ya soal baju. Anyway, gue tuh punya temen namanya Intan. Dia ngerti banget soal fashion. Siapa tahu dia bisa ngasih kita solusi. Wah, boleh banget tuh. Lumayan, nambah-nambah koneksi. Hai Tan, apa kabar? Hai Bel, baik dong. Lo apa kabar? Sehat-sehat. Kenalin, ini ada teman gue, Clara Jane. Halo Tan, salam kenal ya. Panggil aja Jen. Hai, nice to meet you Jane. Gimana? Gue sama Jane baru ngomongin soal baju nih Tan. Dia bilang dia mau beli baju baru, padahal lemarinya tuh udah gak bisa ditutup. Emang kenapa lo harus beli baju terus gitu sih Jen? Ya biar nggak bosan aja sih pakai baju itu mulu. Kalau gue, setiap ke mall tuh rasanya gatel banget pengen beli baju. Tapi gimana nasib baju-baju gue yang lama ya Tan? Iya, gue paham sih. Zaman sekarang kan setiap orang pasti pengen kelihatan fashionable gitu ya. Apalagi lo kan influencer ya. Tapi lo tau gak sih kebiasaan lo berdua yang sering banget beli baju itu namanya fast fashion. Hah? Apaan tuh Tan fast fashion? Sini, gue kasih tahu. Jadi fast fashion itu adalah metode dari proses desain sampai hingga di pasar itu produksi yang cepat dan banyak dan juga lebih mementingkan quantity untuk memenuhi demand daripada consumer. Nah, kondisi fast fashion di Indonesia itu sangat cepat karena demand yang orang Indonesia punya terhadap pakaian itu juga berkembang cepat dan sesuai dengan apa yang aku temuin kemarin itu 15,29% pasar Indonesia itu berkembang sekali terhadap permintaan pakaian. Karena permintaan yang banyak dan dia cepat, itu berdampak pada lingkungan dan juga kemanusiaan. Lingkungannya itu seperti kayak kalau misalkan kita maunya prosesnya cepat, pasti kita membutuhkan tenaga kerja yang banyak, juga bahan yang tidak terlalu baik karena kan murah ya, karena ada harga, ada barang. Jadi pasti kalau dengan harga yang murah, kualitasnya juga tidak terlalu bagus gitu kan. Nah, ini ada dampak di lingkungan seperti limbah fashion yang tidak diurus dengan baik gitu. Contohnya ada di Citarem, airnya jadi seperti keruh, itu karena pemrosesan limbah yang kurang baik. Gitu. Padahal air itu sangat dibutuhkan sekali untuk kelangsungan hidup manusia ya kan. Ada satu masalah di TPA yang aku tahu di Bantar Gebang itu, dia cuma bisa memproses sekitar 50 ton per hari untuk limbah. Sedangkan yang masuk itu sekitar 7.500 ton. Nah, terus habis itu untuk limbah kain itu ada sekitar 1,11% yang masuk di TPA Bantar Gebang setiap harinya. Kalau misalkan dia sampai pada kayak menumpuk gitu, setahu aku kalau misalkan
kain ditumpuk begitu aja, itu kita akan menghasilkan kayak gas metana yang dimana itu kan akan membuat bumi ini makin panas gitu. Jadi ada kita efek rumah kaca gitu kan. Dan juga untuk solusi untuk menghadapi dampak buruk fashion itu yang menjawab adalah slow fashion pastinya. Kita mengubah gaya hidup dari yang fast fashion jadi slow fashion. Nah, slow fashion itu lebih mengedepankan pada nilai-nilai lingkungan dan kemanusiaan. Jadi kita melihat apa yang lebih berdampak yang baik untuk lingkungan dan kemanusiaan. Apa saja ini yang termasuk kegiatan slow fashion. Dimulai dari di rumah. Apa yang kita punya, kita bisa manfaatin seperti apa, kita pakai terus. Pokoknya pada intinya menurut aku pribadi, jangan sampai apa yang kita punya menjadi sampah. Atau apa yang mau kita beli, end up-nya hanya jadi sampah yang akan menambah tumpukan-tumpukan sampah tersebut gitu. Penting banget kita punya yang namanya style kita pribadi. Ini untuk aku pribadi ya, yang aku selalu terapkan di aku gitu, untuk creating your style gitu. So, in order to ketika kamu shopping, ketika kita beli sesuatu, itu nggak akan cuma jadi pajangan doang yang end up kayak, aduh udah nggak ini deh, terus akhirnya jadi sampah gitu. Dari menghargai apa yang kita punya, mix and match apa yang kita punya, terus juga kalau bisa banget akan lebih baik kalau kita bisa upcycling sendiri. Selain buat nambah-nambah skill kita juga bisa berkreasi, jadi kita remake lagi gitu. Bisa juga dengan swapping clothes sama orang lain, dengan teman kita, misalkan kita udah bosan, atau juga ada komunitasnya sebenarnya untuk swapping clothes, tukeran baju gitu. Juga aku suka banget sama thrifting, terus mungkin juga bisa untuk sewa. Jadikan sewa itu sebagai pilihan untuk cari baju baru, atau untuk kayak kalau misalkan mau ada acara apa, mungkin sewa akan jadi option yang bagus juga untuk slow fashion. Tapi valid nggak nih infonya? Gila Landra, ya bener lah. Ini kan penjelasan langsung dari Slow Fashion Indonesia. Nggak main-main loh ini. Organisasi ini tuh merupakan bagian dari slow movement. Gue awalnya juga kaget banget. Masa kebiasaan belanja bisa berdampak pada lingkungan, kesejahteraan pekerja, bahkan sampai kesehatan loh. Bentar. Maksud lo kalau gue pakai baju baru beberapa kali terus gue buang, itu bisa bikin lingkungan rusak? Iya, parah banget kan? Bahkan limbah tekstil itu susah banget diurai. Tapi tenang aja, kalian bisa kok pakai produk fashion yang ramah lingkungan, kayak tukeran baju sama keluarga, atau sahabat, atau thrift shop juga lagi ngehits kan? Jadi gue bisa punya outfit baru tanpa perlu beli-beli baju terus. Nah betul, udah gitu lo juga nggak ikut merusak lingkungan gitu. Kalau fast fashion benar-benar sejahat itu, berarti kita masih kurang-kurangin deh tuh beli baju baru. Ya nih, mana gue sering banget lagi beli baju. Kalau gue bisa punya outfit baru tanpa perlu beli baju terus, gue bakal happy banget sih. Gue gak ikut merusak lingkungan, gue juga gak perlu ngeluarin duit, dan yang terlebih kan tetap up to date. Wah, thank you banget ya Tan udah sharing tentang slow fashion. My pleasure guys. Kebetulan nih gue lagi ngadain challenge yang seru abis. Lo wajib ikut ya, siapa tahu kan bisa mengobati kerinduan kalian berbelanja gitu. Wah, challenge apa tuh Tan? Ih, seru banget kayaknya. Gue juga ikutan dong. Boleh banget. Infonya bakal gue WhatsApp ya. Bye! Hi minimalist, this is the next chapter to have a minimalism lifestyle. Gue juga sih, tapi emang bisa ya belanja cuma pakai 500.000 doang? Rp785.000 Kak. Mau banget Mak. Iya, soalnya ini upcycle project kita. Oh gitu. Iya, ukurannya all size. Sebenarnya apapun aktivitas yang kita lakukan, itu tuh sebenarnya harus ada keseimbangan sih dari apa yang kita lakukan terhadap sama bumi yang kita pakai, tempat kita usaha. Banyak yang gagal dari segi apapun. Bahkan stok kita juga ada yang siluetnya masih salah.